lantai 17 di apartemen. Aduh, sedih banget emang kalau dengerin hal kayak gitu. Satu sisi nggak bisa nyalahin ini harus bawa ke psikologi, enggak. Saat rasio-rasio kalkulasi manusia udah nggak bisa berkata-kata lagi, bawa ke psikiater, bawa ke sini udah nggak mampu dan nggak sanggup lagi, cara terbaiknya cuma satu, kembali kepada Allah. Kita tuh cuma cukup kembali kepada Allah karena kita udah terlalu jauh. Kita udah jauh banget. Kita keren banget di dunia. Oke, tentang gimana caranya menjadikan produk di top of mind, kita punya ilmunya. Gimana supaya growth dalam bisnis, kita punya ilmunya. Gimana manajemen ini dan itu, kita punya ilmunya. Tapi kenapa ilmu agama kita kayak anak TK? Kita tahu Al-Quran itu pedoman kita, tapi berapa kali sih sehari kita baca Al-Quran? Lebih sering buka WhatsApp atau buka Al-Quran? Udah kan, jawabannya sama kan? Lebih sering buka WhatsApp daripada buka Al-Quran. Kayak seolah Al-Quran itu kita jadiin sesuatu yang usang. Lagi teman-teman, di saat semua rasio kalkulator manusia dan perkataan nasihat-nasihat psikiater udah gak bisa lagi nembus ke jantung orang tersebut untuk membuat dia tersadar, satu-satunya tempat yang bisa dan harus bisa untuk kita arahkan semua effort kita kepada orang yang hampir berputus asa itu kembali kepada Allah. Udah balik aja ke Allah. Allah tuh seenak-enaknya tempat curhat. Belum cerita udah nangis duluan. Orang dia belum cerita loh, belum minta sama Allah, baru ngeliat Ka'bah aja udah bisa nangis loh. Saya hampir dari 2014 saya umroh, 2015 umroh lagi, terus sampai dengan pertolongan Allah setahun hampir 4-5 kali membawa jamaah, mau yang jenggotnya panjang ataupun yang gak berjanggut, mau yang dia kayak apa gitu, perawakannya gede, tatoan pun juga pernah. Begitu melihat di depan Ka'bah pasti nangis, belum cerita, belum curhat sama Allah, pasti langsung nangis. Kenapa? Allah udah tahu duluan sebelum kita cerita. Wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu kok hambaku ada apa, sini aku selesaiin ya masalahmu. Cuma syaitan lagi-lagi berhasil. Kadang-kadang kalau pas di sini kosong nggak ada Allah, syaitan menyelinap, akhirnya udah kamu ikut aku aja yuk. Ngapain? Lompat tuh dari 17 lantai, lompat tuh dari ini, tabrakan dirimu ke KRL, tabrakan dirimu ke wush 350 km per jam, wes terpisah, buyar semuanya. Dan teman-teman tahu, kalau bicara tekanan, Mas Nafis tentunya kayaknya kita nggak lebih tertekan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Papa, ibu meninggal, papa aku ngelihat ibu pisah antara badannya. Bapaknya bilang, alhamdulillah, kul alhamdulillah, nggak boleh sedih, nggak. Ibu mati syahid, kul alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita mau bicara bundir, siapa yang lebih pantas dan berhak untuk bundir? Kalau bicara tekanan hidup yang sangat berat, saudara-saudara kita di Palestina, kenapa mereka nggak ada satupun sampai hari ini tersiar kabar negeri Palestina, warganya di Gaza terutama bundir? Kenapa? Karena mentalnya mental baja. Mereka kenal siapa rohnya. Mereka wafat, mereka tahu, sedih wajar, anakku, tapi habis itu la aisha illa aishul akhirah. Pernah lihat videonya seorang ibu, anak saya, mama, udah, tapi anak saya, mama. Akhirnya dia mengelus dadanya terus bilang, la aish illa aishul akhirah. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Anakku, kamu pergi mendahuluiku, nanti kita ketemu di surga. Anak muda, minum air putih, minum yang halal tentunya, minum sesuatu yang halal. Ini kayaknya minuman kita terakhir ya, nanti kita ketemu lagi di surga ya. Obrolannya itu udah obrolan mental kelas atas banget, tentang mental teman-teman. Kalau bicara, tapi hidup saya tertekan, tapi saya puyeng, tapi saya pusing, kok kayaknya hutang saya nggak kelar-kelar ya. Harusnya yang paling tertekan tuh saudara-saudara kita di Gaza. Tapi mereka nggak milih jalur itu karena mereka kenal siapa roh mereka. Allahnya yang maha sayang, maha rahman, maha rahim. Sedangkan kita baru diuji dengan gagal nikah. Tapi malu Ustaz, saya udah nyebarin undangan ke 1299 teman saya. Muka saya mau ditaruh di mana? Saya jawab, muka Anda tetap di situ. Nggak mungkin mukanya dipindahin ke kantong kan? Tetap aja mukanya di situ, santai ya kali.
tulus malu-malunya. 2011 saya bilang, Irfan mau lanjut kuliah di mana? Madinah. Saya bilang sama semua orang, Irfan mau kuliah di mana? Madinah. Tetangga nanya, Mas Irfan nanti kuliah di mana? Madinah. Pasti ya? Pasti berangkat. 2011 ini lulus? Iya, pasti berangkat. Tahu nggak, begitu 2011 keluar nama, ternyata saya lihat nama dari nomor 1 sampai 256 orang, karena waktu itu 256 diterimanya, nggak ada nama saya di situ, nggak berani keluar rumah 10 hari sih. Ya tadi malu ya Allah, udah keluar mau kuliah di Madinah, ternyata nggak jadi. Dan berapa kali saya tes Madinah? 5 kali. 2011 tes, 12 tes, 13 tes, 14 saya langsung datang ke sana berumroh. 2015 masih berumroh lagi. Ngetes langsung di sana karena katanya siapa yang datang ke Madinah potensinya lebih diterima. Tapi ternyata 5 kali tes Madinah nggak diterima semuanya. Dan terus apakah membuat kita patah hati, bunuh diri dan segala macam? Enggak lah. Kita nggak ke arah sana kok. Kita punya Allah sebaik-baik perencana. Sama teman-teman yang kemarin gagal nikah, udah nyebar undangan ke 1299 temennya, terus mukanya mau ditaruh di mana, ngumpet di dalam kamar 10 hari nggak keluar-keluar, tenang aja. Kenapa kita digagalin sama dia? Boleh jadi Allah mau ngirim laki-laki yang lebih hebat, lebih baik, lebih bertanggung jawab daripada dia yang pergi meninggalkan. Dan dia yang pergi meninggalkan besok nyesel udah ninggalin teman-teman yang sehebat itu. Tiba-tiba besok ada yang jadi bos skincare, tiba-tiba besok ada yang jadi bos batubara atau bos apalah, bisnis haji umroh atau bos apa, kan kita nggak pernah tahu. Lo ke depannya apa kita pernah bisa mengira? Jangankan ke depannya, 5 menit ke depan apa yang terjadi bisa tahu nggak? 5 menit lagi kita bisa ngumpul kayak gini, nggak ada yang tahu. Jangankan 5 menit, 5 detik ke depannya aja saya mau gerak seperti apa, saya nggak tahu kan. Kecuali semua atas pertolongan Allah. Makanya teman-teman, hal yang paling utama harus kita pegang pondasi. Teman-teman kan calon ayah, calon ibu, terutama buat yang bentar lagi nikah atau yang sudah nikah, ayo didik anak kita punya mental kenal sama rohnya, kenal sama Allahnya, supaya nanti mereka kalau galau larinya ke Allah, bukan galau larinya ke minum, bukan galau larinya kepada hal yang Allah nggak suka, tapi pas mereka galau baliknya ke Allah, nyarinya Allah. Lagi ada masalah dalam rumah tangga, baliknya ke masjid. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali pernah marahan sama Fatimah. Terus Nabi Muhammad datang, wahai Fatimah, kemana anak pamanmu? Kenapa Nabi bilang anak pamannya, bukan kemana suamimu? Karena Nabi tahu wajah Fatimah tuh kebaca. Wajah Fatimah tuh wajah-wajah nggak bisa nyembunyiin kalau lagi marahan sama suaminya. Wah, ini lagi nggak enak sama suaminya. Makanya Nabi nanya, kemana anak pamanmu? Fatimah jawab, nggak tahu tuh. Tapi Nabi tahu karakternya Ali, mantu beliau ini, suaminya Fatimah. Ali itu kalau galau pasti di masjid. Beneran, Nabi ke masjid, Ali lagi tidur lalu dibangunin, kum ya abaturah, ayo bangun. Kita butuh nih, kalau galau larinya ke masjid, kalau galau dengerinnya Quran, bukan selain itu. Ini mah udah galau, akhirnya dengerinnya sesuatu selain Al-Quran, tambah hanyut lagi tuh, tambah dibawa lagi tuh. Harusnya begini dan begitu, malah bertambah lagi galau. Jadi teman-teman, kembali lagi, emang saat semua rasio udah nggak bisa dipegang lagi, hitung-hitungan kalkulator manusia udah jebol, nggak mampu menghitungnya, tempat terbaik kembali memang kembali kepada Allah. Udah jangan jauh-jauh dari Allah, yuk dekat aja ke Allah. Tenang, masa depan itu nggak semengkhawatirkan yang hari ini kita khawatirkan. Teman-teman ada yang umurnya 30? Ada, tapi yang ini yang depan-depan 30 nggak ini? Ini wajahnya wajah-wajah 16 tahun semua kayaknya. Kayaknya masih muda semua, anak 2000-an semua nih ya. Saya pernah lewati fase teman-teman semua, fase dimana mengkhawatirkan masa depan, besok nikah sama siapa ya, besok apa ya yang terjadi, besok bakal jadi apa ya. Tapi ternyata saya udah mau bilang loh, di sana tuh nggak perlu semengkhawatirkan, nggak perlu mengkhawatirkan selebay yang dikhawatirkan hari ini kok, enjoy aja. Yang penting sekarang wayahnya ngaji, wayahnya buka Quran, wayahnya kerja, waktunya healingnya ke tempat yang baik-baik. Udah jalanin aja, ntar besok nyampe kok. Dan masa depan itu tidak semengkhawatirkan yang kita khawatirkan di masa sekarang. Enjoy aja sekarang. Tapi tetap ya, man sabata nabat. Kalau teman-teman emang mau fokus satu titik, tumbuh kok
dengan syarat satu, man sabata nabat. Siapa yang konsisten dia pasti itu tips supaya kita nggak memilih untuk bundir, karena orang-orang yang memilih bundir orang yang berputus asa, dan mereka yang berputus asa mereka telah jauh sekali dari baik sangka kepada Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu. Ada lagi sama season tambahin dikit ya teman-teman. Ini hal yang juga kadang sering membuat orang itu memilih untuk bundir tuh gara-gara dengerin komentar di sosmed, nonton, baca komentar di sosmed. Bersosmed kita juga harus siap ya. 1 detik setelah video itu terunggah, 3 detik kemudian teman-teman harus siap kalau ada komentar yang mencela. Jelek video lu, gak mutu lu, alah Ustadz Karbitan lu, alah apalah segala macam, misalkan ya, atau nisnya teman-teman gitu. Harus siap. Kalau kita bersosmed kita harus siap dengan komentar yang kayak gitu. Dan sikap paling baiknya gimana? Abaikan, jangan pedulikan. Karena kadang salah satu faktor yang buat bundir itu kan gara-gara dengerin komentar. Dan lagi beradalah di titik terendah, sampai tidak seorang pun yang bisa merendahkan kita. Karena kita ada di titik terendah. Oh emang video saya jelek? Iya kok emang video saya jelek. Oh saya emang seperti ini? Ya gak apa-apa kok dicela. Terus saja berkarya. Bukan gara-gara satu komentar buruk terus kita terhenti, gak berkarya lagi. Jangan. Jadikan komentar itu sebagai bahan untuk kita muhasabah, jadi hamba yang lebih baik. Jangan sampai gara-gara komentar yang jelek itu membuat kita berhenti dari berbuat baik. Barakallahu fikum. Begitu ya Mas. Thank you buat pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Last question. Pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan, gantian saya yang nanya. 3 amalan yang membuat kita jadi hamba yang... Oh ya silakan Mbak. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya terkait dengan masih dengan berhubungan dengan membaca Al-Quran. Maka ada pembaca Al-Quran yaitu BPH, yaitu baca, pahami, hafal, dan amalkan. Ajarkan lagi, ajarkan lagi. 5. Ajarkan dan amalkan. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah rajin menghafal tetapi belum, kan bisa ada nih anak kecil dia itu yang suruh menghafal gitu ya, terus tapi dia itu belum paham dia gitu dengan Al-Quran, terus semakin lama mungkin apa ya, karena pemahaman yang kurang, jadi itu pemahaman yang kurang, jadi untuk merojaah itu bisa. Jadi bagaimana untuk memberikan motivasi merojaah tersebut? Terima kasih. Jazakumullah khairan, pertanyaannya keren banget. Gimana supaya kita gampang murojaah? Salah satunya adalah setel murotal Al-Quran di handphone yang kita punya. Atau kalau adiknya atau anaknya, maka setel murotal Al-Quran di rumah. Belikan speaker, setel murotal Al-Quran. Itu cara kita murojaah, dengan murojaah tercepat, terbaik, termudah. Karena sekali lagi, yang bisa memotivasi itu orang internal, diri kita sendiri. Orang eksternal, pihak terdekat, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya. Tapi orang terdekat sekalipun kalau dirinya nggak ada motivasi buat jadi hamba yang lebih baik, juga nggak akan gerak sedikit pun. Nah tetap ajak aja beliau untuk terus murojaah. Walaupun rasa murojaahnya rasa ziyadah, kami pun juga pernah ngerasain fase itu. Murojaah rasanya rasa ziyadah tuh nambah hafalan baru. Kayak ayat ini dulu pernah hafal, karena kata-kata yang paling menyedihkan di dunia ini adalah dia bilang kepada ayat yang dia dengarkan, dulu saya pernah hafal. Coba lam yakunil ladzina kafaru, dulu kita pernah hafal kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berikutnya, nah, fiha kutubun qayyimah. Terus nah, dari sekian banyak yang hafal 2. Artinya emang kalimat paling menyedihkan itu adalah dulu saya pernah hafal, terus sekarang lupa. Tapi nggak apa-apa, yuk teman-teman, baca deh pelan-pelan, murojaah aja, terus sambil kita didengerin aja di telinga kita pakai headset.
headset atau pakai apa, barokah deh insya Allah. Keberkahan itu ada di Quran. Tempel aja sama Quran semampu yang kita bisa. Barakallahu. Sehat-sehat semua ya teman-teman. Sukses selalu semuanya. Kami mendoakan di hadapan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang salih, hamba-hambamu yang salihah. Sukseskan beliau semua di bidangnya masing-masing kelak. Jadikan masing-masing daripada pribadi di insan hafal group, insan-insan bowling. Jadi hamba Allah yang kelak mulia dunia akhirat, paling luas manfaatnya buat banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu ya teman-teman. Berkah terus ya. Jadi content creator, semangat kontennya. Niatin karena Allah. Sebelum posting ucap niatin pas posting, ya Allah ini wasilah hamba jadi perantara mereka yang lapar, mudah-mudahan terpadamkan rasa laparnya, dapat makanan yang penuh dengan kesehatannya, ditambah lagi kalau jadi energi, jadi amal jariah dan energinya dipakai buat beramal solehnya. Kan kita dapat pahala ini. Upload konten yang baik-baik, teman-teman yang finance, CS semuanya di bidangnya masing-masing, foto-foto semuanya insya Allah punya peran sama dalam kebaikan. Niatkan minimal kalau belum niat untuk menafkahi keluarga, niatkan minimal menafkahi diri sendiri supaya tidak jadi orang yang meminta. Kita belum bisa menafkahi karena belum punya pasangan misalnya, maka niatin buat nafkahi diri sendiri, jaga diri supaya nggak minta-minta. Itu pun juga mulia. Berkah terus, sukses terus, dan insya Allah nanti mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol lebih banyak lagi. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkah terus teman-teman, sukses. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.